kami sedikit menambahkan, melaporkan juga ke beliau, kenapa ini penting, karena beberapa daerah seperti Kudus, dan insya Allah juga di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca sebanyak Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM akan diperpanjang hingga Organisasi Angkutan 25 Darat Juli Organda menagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Fitri Andika dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 210 103 110 143. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh untuk panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona dapat kita kurangi selain dengan menjaga kesehatan. Ada hal penting juga yang harus kamu jaga. Ini dia 5 hal yang harus kamu jaga selama menghadapi virus corona. Yang pertama adalah menjaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk berjabat tangan. Kalau bisa, bahkan jangan sampai bepergian ke tempat umum. Dan selalu social distancing. Jadi daripada kumpul-kumpul malah menyebarkan wabah, lebih baik kita sama-sama waspada demi kebaikan kita bersama. Yang kedua adalah menjaga anggota keluarga. Yang perlu diperhatikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang terdekat kita. Yang ketiga adalah memakai masker. Memakai masker dapat menjaga droplet-droplet virus corona untuk masuk ke dalam tubuh kita. Adapun 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona. Antara lain yang pertama masker kain, yang kedua masker bedah, yang ketiga masker N95. Adapun juga cara panduan memakai masker yang benar adalah pertama, pastikan telah mencuci tangan. Yang kedua, jika Anda memakai masker bedah, pastikan sisi luar berwarna hijau dan sisi dalam berwarna putih. Yang ketiga, pasang tali masker dengan baik. Yang keempat, pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Yang kelima, lakukan strem logam mengikuti lekukan hidung sampai menutupi. Yang keenam, hindari menyentuh bagian tengah masker. Dan yang ketujuh, buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan Anda hingga bersih. Cara pakai masker yang benar, cek. Pertama, maskernya dilipat 2 kayak gini. Terus talinya ini kita lipat, kita ikat gini ya, yang kuat. Satu sisinya lagi juga diikat yang kuat. Jangan sampai kendor, jangan sampai lepas. Nah, nanti kalau sudah dua-duanya ikat, kita buka deh. Habis itu ini buat hidung nih, jangan lupa ditekukin karena hidung kita kan mancung ya. Terus ini tuh dilipetin ke dalam sisi kanan sama sisi kirinya biar dia nggak ada udara, biar nggak bolong udaranya. Nah kayak gini deh. Ini bisa dilihat kan nih sisi kanan.
Yang keempat adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan sabun hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona, terutama saat sebelum makan atau masak. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Penyebab virus corona bisa berada di mana saja. Semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar, maka semakin tinggi pula terpapar virus zat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada kepentingan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Stay at home. Yuk bersama kita terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Selanjutnya adalah pentingnya kita mengikuti program pemerintah, yaitu vaksinasi. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan program vaksin ini mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus penyebaran COVID-19. Vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit COVID-19, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Vaksin lebih banyak memiliki manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberi antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Berikut adalah macam-macam vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac sendiri dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Dan yang ketiga adalah vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Selain itu, vaksin juga memiliki efek samping sebagai berikut. 1. Nyeri pada lengan di tempat suntikan. Yang kedua, nyeri sendi. Yang ketiga, menggigil. Yang keempat, mual atau muntah. Yang kelima, rasa lelah. Yang keenam, demam. Dan yang ketujuh, Anda dapat juga mengalami gejala mirip flu, menggigil selama 1-2 hari. Adapun juga hal-hal yang dapat kita lakukan setelah kita vaksin adalah 1. Tetap di tempat untuk observasi. Yang kedua, cari tahu tanggal vaksin kedua. Yang ketiga, perhatikan diri Anda. Yang keempat, rawat lengan yang disuntik. Dan yang kelima, tetap melanjutkan protokol kesehatan. Sekian tugas PPAK tentang sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi di Indonesia. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.